Hai, perkenalkan nama saya Gloria Amelia Mutia Saragi. Saya dari kelas 11 MIA 1 di SMA Negeri 17 Medan. Kali ini saya akan membuat praktikum mengenai pembuatan koloid. Sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan materi singkat mengenai koloid. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian koloid. Koloid merupakan campuran dari zat heterogen atau dua fase di antara dua zat atau bahkan lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran antara 1 sampai dengan 100 mm. Selain itu, koloid adalah suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Koloid terdiri dari dua bentuk, yakni fase terdispersi atau zat yang didispersikan dan medium pendispersi atau medium yang digunakan untuk mendispersikan. Untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi, perhatikan tabel berikut ini. Yang kedua, jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat langsung adalah sol emas, tinta, dan cat. Yang kedua, sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi yang berupa padatan dan fase pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga, aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Yang keempat, emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya seperti susu, santan, dan minyak ikan. Yang kelima, emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti mutiara, keju, dan jeli. Yang keenam, aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya yaitu kabut, awan, dan hairspray. Yang ketujuh, buih. Jenis koloid yang berikutnya adalah buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan krim kocok. Dan yang kedelapan yaitu buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti karet busa dan batu apung. Yang ketiga, sifat-sifat koloid. Adapun sifat-sifat koloid yaitu yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua, gerakan Brown. Gerakan Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Yang keempat, adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lainnya. Yang kelima, koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Yang kedelapan, koloid liofil. Koloid liofil mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi, gerak Brown dan efek Tyndall tidak ada. Hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi.
Yang kesembilan, koloid liofob. Koloid liofob mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air, tidak stabil, kekentalan rendah, ada gerak brown dan efek tindal, hanya zat organik, tidak dapat kembali jika dilucutin air, dan partikel terdispersinya mengabsorsi ion. Yang keempat, cara pembuatan koloid. Adapun cara pembuatan koloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara pembuatan koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Cara kondensasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, reaksi pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Yang ketiga, reaksi redoks. Reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau pengerusan partikel suspensi. Yang kedua, cara peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Yang ketiga, cara busur Bredig. Cara busur Bredi atau Bredig dilakukan dengan mencelupkan 2 kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam udara. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel-partikel koloid berupa debu di dalam udara. Yang pertama, tuang air ke dalam panci. Lalu masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci yang sudah berisi air. Kemudian tambahkan gula sesuai selera. Lalu aduk. Kemudian, nyalakan kompor untuk memanaskan campuran yang tadi. Lalu aduk kembali hingga merata dan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Lalu tuang ke dalam wadah agar-agar. Diamkan sebentar hingga mendingin, lalu masukkan ke dalam kulkas. Jadi kesimpulannya yaitu, gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai bergerak merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Proses pemanasan pada agar-agar dimaksud agar butir-butir kasar endapan agar-agar dapat menjadi partikel koloid dengan bantuan pemeptisasi. Dari hasil pengamatan, maka agar-agar tergolong jenis koloid emulsi padat dengan fase terdispersi cair dan medium perdispersi padat. Cara pembuatan agar-agar menggunakan cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah atau zat pemeptisasi berupa air. Zat pemeptisasi akan memecahkan butir-butir kasar menjadi partikel koloid. Demikianlah hasil praktikum saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.